Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Raffiano Wahyudi dengan NPM 2235101171 dari kelas 4B angkatan 2022. Baik, di sini untuk menyelesaikan sebuah tugas besar praktikum elektronika digital 4B, saya diberi sebuah tugas membuat video penjelasan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, di mana saya harus open cam, durasi bebas, dan menjelaskan secara singkat part apa saja yang digunakan. Oke. Di pertemuan 1 ini materi awal. Jadi dijelaskan itu apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan lainnya. Setiap gerbang memiliki input dan output yang beroperasi berdasarkan prinsip logika Boolean. Gerakan gerbang logika ini digunakan dalam pembuatan sirkuit-sirkuit lebih kompleks dalam elektronika digital. Oke, jadi disebutkan AND, OR, dan NOT. Apa sih itu AND, OR, dan NOT? Gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Di sini gerbang OR adalah gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT. Gerbang AND dapat pula disebut gate AND, adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk input dan hanya mempunyai satu jalan keluar output. Satu jalan masuk dan mempunyai satu jalan keluar. Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan memiliki logika 1, jika tidak maka akan dihasilkan logika 0. Di gerbang AND, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Nah, ini contoh dari gerbang logika AND. Oke, pengertian gerbang OR. Gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input. Gerbang ini memiliki paling sedikit 2 jalur input. Terlihat perbedaannya. Artinya inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu memiliki hanya satu output. Jadi outputnya tetap 1, tapi ini bisa jadi 4 dan bisa jadi 8. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tertinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Oke, ini contohnya. Dan yang terakhir gerbang NOT. Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik inverter memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawan. Karena dalam logika, tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah, atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya, mengubah 0 menjadi 1. Jadi bisa dibalik. Nah, dan ini contoh-contohnya. Kalau kita melihat di pertemuan, saya juga ingin beritahukan bahwa kita ingin mengimplementasikan ini. Biasanya kami diajari menggunakan Tinkercad. Apa sih itu Tinkercad? Tinkercad adalah sebuah platform berbasis web yang mudah digunakan bagi pengguna dari berbagai latar belakang untuk belajar, berkreasi, dan berkolaborasi dalam pembuatan model 3D dan rangkaian elektronik. Jadi misalnya kan kita mau coba-coba dulu. Apa kalau kita beli yang barang asli kan takut salah atau apa, jadi kita rugi kan. Jadi di sini kita belajar untuk yang versi webnya dulu. Baru kalau udah berhasil, baru kita beli yang aslinya, baru kita rangkai sendiri. Secara tidak langsung seperti itu. Oke.
Nah, ini adalah salah satu not, gerbang not. Jadi kan tadi ada and, or, dan not. Jadi saya di sini membuat gerbang not. Ya, agak kelihatan burik. Nah, jadi dapat kita lihat kayak simulasi gitu, kita melakukan simulasi di mana kita membutuhkan berbagai benda terlebih dahulu, berbagai komponen terlebih dahulu. Jadi di sini ada breadboard. Biar lebih jelasnya kita ginikan aja. Nah, breadboard tuh yang ini, papan putih besar ini adalah jenis papan perkembangan elektronik yang memungkinkan untuk sementara menghubungkan komponen-komponen elektronik. Ini adalah alat berguna untuk prototipe dan menguji rangkaian. Breadboard terdiri dari baris pin dan soket yang dapat digunakan untuk menghubungkan komponen seperti resistor, kapasitor, dan sirkuit terpadu. Oke. Kemudian IC 7404. Nah, ini yang penting karena IC 7404-nya adalah si IC inverter hack, yang berarti mengandung 6 inverter independen. Setiap inverter dapat mengubah sinyal logika tinggi menjadi sinyal logika rendah dan sebaliknya. Jadi itu yang pembeda dari yang lainnya. Yang ini yang hitam nih. Kemudian ada juga switch yang ini, yang kuning. Switch yang ini yang untuk on atau off nya. Nih, yang warna biru 1 2 3 4. Sedangkan yang resistornya nih yang kayak kuning, yang kayak pelampung mancing. Kalau para pemancing mungkin tahu. LED lampu biasa, dan baterai 1,5 volt. Nah, ini baterai. Nah, jadilah rangkaiannya menjadi seperti ini. Secara ringkas, IC 7404 adalah IC inverter hex yang dapat digunakan untuk membuat berbagai gerbang logika. Switch digunakan untuk mengontrol sinyal masukan ke IC, dan resistor digunakan untuk membatasi. Jadi setiap komponen itu memiliki fungsi masing-masing. Resistor digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui LED. LED digunakan sebagai perangkat output. Jadi dia kalau berhasil, kita start simulasi, dia berhasil atau enggak. Kita simulate. Nah, warnanya hidup. Kan yang awalnya hitam, ini hidup. Oke. Itu materi pertama dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke, baik. Untuk di pertemuan 3, di mana materinya adalah boolean. Apa sih itu boolean? Boolean adalah dalam konteks elektronika secara lebih luas, ekspresi boolean digunakan untuk menggambarkan logika di balik rangkaian elektronik, termasuk logika yang mungkin digunakan dalam produksi musik elektronik, termasuk logika yang mungkin berupa ekspresi. Ekspresi ini menggunakan operator logika AND, OR, NOT untuk menggabungkan variabel biner. Variabel biner, sekali lagi variabel biner, dan menentukan keluaran berdasarkan masukan tertentu. Oke. Boolean di sini ada contohnya yang diberikan.
Nah, ini ada beberapa komponen, ada baterai, kemudian yang nampak unik slide switch. Nah, ada juga di sini resistor, ada juga yang hex inverter. Oke, hex inverter ini itulah yang tadi saya jelaskan juga sebelumnya. Itulah yang berguna untuk membuat gerbang NOT, AND, OR, dan NOT. Ada 3 ini. Dan juga ini multimeter. Kita rangkai, dan jangan lupa yang negatif harus ke negatif, jangan lupa positif harus ke negatif, positif harus ke positif. Perbedaannya negatif hitam, positif merah. Bisa juga kalau sudah biasa mungkin sudah tahu tanpa harus diingat. Jadi di sini nanti dia akan menghubungkan ke bawah. Di sini lihat, negatif, negatif, positif, positif ke bawah. Kemudian di sini pakai resistor. Lakukan seperti ini. Nanti kita coba start simulation. Coba kita tes. Turun. Yang B. Oke, kita coba yang A. Lihat lampunya bersinar dengan 5,96 volt. Coba kita matikan, terus kita hidupkan yang ini. Mati. Kita lanjutkan yang ini, mati juga. Terus apa yang akan terjadi kalau misalnya kita gabungkan ketiganya? Menyala dengan sangat terang ya. Oke, lanjut. Nah, kita stop simulasi dulu. Oke, di sini ada 4 rangkaian. 4 rangkaian. Yang satu ini pakai satu induktor. Yang satu tidak pakai induktor sama sekali, yang satu pakai induktor 1, yang satu pakai induktor 3. Deret 3. Yang satu lagi tidak pakai induktor, tapi dari power supply mengalir pakai slide switch. Kalau mau hidupkannya pakai tinggal ditekan, dihubungkan ke polarized kapasitor. Nah, ini multimeter kan untuk biasa untuk menampilkan berapa kuatnya kan. Coba kita start simulasi. Nah, di sini perbedaannya, kalau kita turunkan yang ini, nah, di setting kalau lebih dari 12 volt, maka dia akan pecah. Nah, nih, cek kita paskan di 12 pecah dia kan, masih di bawah 12 dia nggak pecah. 11,9 mungkin nggak pecah. Ini juga kalau kita tes pecah. Nah, kita tes ini aja lah. Ini juga sama. Dan yang terakhir kita nyalain. 30 terlalu lebih, kita turunkan sedikit. Oke, kita matikan. Jatuh matinya tuh lihat perbedaannya. Kalau ini kan, kalau misalnya dimatikan kan langsung mati kan,
langsung mati puk gitu, langsung istilahnya tak mati. Ini juga sama, bedanya cuma ya di induktor ini. Kalau yang ini kita perhatikan, ini kan 11 kan, coba lah biar angkanya lebih bagus lagi. 12 pas. Kalau kita matikan, lihat ini, ini juga makin redup, voltnya menurun, daya listriknya menurun, lampunya juga makin lama perlama dia jadi mati secara perlahan, nggak langsung mati pek ketiplek gitu. Nah, kita tunggu sampai 0 volt sampai putih, mati dia. Oke, di situ. Kemudian nih, kita start simulation saja. Dia ada berbagai komponen baru nih, power supply biasa, resistor, terus ini slide switch. Nah, apa ini? PNP transistor. Nah, apa sih itu PNP transistor? PNP transistor adalah jenis transistor yang dapat mengontrol aliran arus listrik dengan mengalirkan arus yang lebih besar dari sumber daya yang lebih kecil. Transistor yang dapat mengontrol aliran arus listrik dengan mengalirkan arus yang lebih besar dari sumber daya yang lebih kecil. Oke, sumber daya kecil tapi dia mengalirkan lebih besar. Oke. Tuh. Ini pasti praktikum kemarin kita tes. Ini baterainya seingat saya nggak bisa 4, kalau 4 meletup. Oh enggak. Coba lihat apa perbedaannya. Ini tiga baterai. Perbedaannya ini ada ini. Nih. Dioda, Zener dioda. Dioda Zener adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus breakdown voltage atau tegangan Zener. Oke, dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan 3. Oke, lanjut di materi selanjutnya. Materi pertemuan keempat, komponen elektrokomponen. Komponen elektronika adalah semua peralatan yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian elektronika. Komponen elektronika terdiri dari 2 komponen aktif dan komponen pasif, di mana komponen aktif merupakan komponen yang hanya bisa dijalankan dan digunakan dengan bantuan arus listrik. Komponen ini mampu merubah bentuk energi, contohnya dioda, transistor, serta IC. Komponen pasif pula merupakan komponen yang bisa digunakan meski tidak dialiri atau terhubung listrik, contohnya resistor, kapasitor, dan trafo. Berbagai contoh dari komponennya adalah resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang mempunyai sifat dapat menghambat arus listrik. Sedangkan kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Induktor pula induktor memiliki kemampuan
untuk menyimpan. Kemampuan menyimpan energi magnet disebut sebagai induktansi yang satuannya Henry. Oh, punya beda-beda ya. Oke, di sini satu-satu induktor terlebih dahulu. Oke. Induktor. Nah, ini induktor. Tadi induktor dijelaskan bahwa memiliki kemampuan menyimpan energi magnet. Sedangkan kapasitor komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Jadi perbedaannya di sini, perbedaan dengan kapasitor, kita start simulasi, kita lihat lagi. Dia menyimpan. Ini kan dari power supply, kita jalankan, dia menyimpan dulu ke sini. Terus sesudah intinya menyimpan suku cadang energi listrik baru dialirkan. Jadi makanya pas kita matikan, dia perlahan turun ya, karena yang di sini dia nyerap lagi, menghabiskan yang ada di kapasitor tadi. Oke, kemudian di sini yang bukti contoh lainnya dari kapasitor. Nah, kita punya baterai yang 9 volt. Ada ini set switch juga. Nah, ini kapasitor. Kita coba start simulation. Nah, kita jalan. Nampak kan perbedaannya? Kita hidupkan lama bentar. Kan dua nih, ini kan dua. Perbedaan yang pakai kapasitor dengan yang tidak menggunakan kapasitor. Yang sebelah kiri pakai kapasitor, yang sebelah kanan tidak. Kalau kita matikan, yang sebelah kanan langsung mati karena dia tidak punya kapasitor. Jadi tidak ada pasokan tenaga cadangan. Sedangkan yang di sebelah kiri dia punya kapasitor, jadi masih ada sampai habis. Oke, lanjut di materi pertemuan kelima. Di sini pengenalan, ada dioda dan transistor. Apa sih perbedaan dioda dan transistor? Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Sedangkan transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Contoh dari dioda: charging device, LED light, car start, solar panel. Dan contoh dari penggunaan transistor itu kayak switching, amplifiers ini kayak proyektor, remote control, dan lain-lain. Oke, ini contohnya. Oke, yang sebelah kiri itu menggunakan yang namanya transistor, sedangkan yang sebelah kanan ini yang pakai dioda. Oke, pertama kita coba yang dioda dulu. Di sini disebutkan dioda komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Makanya ada dua, kanan kiri, karena dua. Sebelah lagi dibantu dengan resistor. Coba kita start. Kan mati. Pas kita jalankan, apa sih? Coba kalau kita otak-atik ini dibuang, ini di-delete.
tes. Yang ini tidak perlu menggunakan resistor. Kita lihat apakah ada perbedaannya. Sama, cuman kegunaan dari ini tuh ya kayak lebih searah gitu. Ini kan fungsinya kan terdiri dari 2 kutub. Oke, kita coba lanjut ke yang transistor. Nah, ini ada beberapa jenis nih transistor. NPN, yang small signal, PMOS transistor, atau mungkin ini ada juga yang versi MOS FET dan TYP1, TYP 120. Ada berbagai, kita coba yang PNP aja. Nah, coba kita stop dulu. Nah, jadi sumbernya tuh dari power supply diarahkan ke motherboard pakai resistor, pakai slide switch juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita setting segini? Nah, kelebihan muatan. Nah, kita bisa setting kecerahan. Nah, transistor komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali. Oh, kayaknya di sini di modul ini kayaknya sebagai pengendali atau penguat lah. Oke, baik, di pertemuan terakhir, pertemuan ke-6, ada di sini dipelajari sirkuit seri dan sirkuit paralel, di mana sirkuit seri adalah rangkaian listrik yang komponen-komponennya itu disusun secara berurutan. Sebagai contoh, nah ini urut dia, sehingga arus listrik mengalir setiap komponen secara bergantian. Jika salah satu komponen putus atau rusak, seluruh rangkaian terputus dan arus tidak dapat mengalir. Itu yang series. Sedangkan yang paralel, kalau yang paralel tuh rangkaian listrik yang komponen-komponen disusun secara paralel sehingga tegangan pada setiap komponennya sama. Jika salah satu komponen putus atau rusak, maka komponen lainnya tuh masih tetap bisa jalan pakai jalur yang lain. Jadi kalau yang ini mati atau putus, nah yang 2, yang 3 ini masih bisa jalan. Oke, di contoh yang sebelah kanan ini seri, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan tuh paralel, yang kiri itu seri. Nah, coba kita matikan dulu, kita ke yang seri terlebih dahulu. Nah, di sini kan terlihat dia tuh seri. Kalau seri kan kalau yang satu misalnya putus, yang lainnya tuh juga ikutan putus. Contohnya misalnya kalau yang ini kita buang, nah, nggak jalan dia kan. Coba kalau kita jalan kan 3. Coba kalau yang ini yang kita hilangkan, kita nggak bisa jalan, soalnya kalau satu putus semua juga ikutan putus.
misalnya satu mati, semua mati lah. Oke, itu yang dari seri. Sedangkan yang untuk paralel, ya simple yang paralel. Dia kalau yang satu ini mati misalnya, dia kan ini kan masih ada jalur yang lain kan, jadi masih tetap bisa jalan. Sebaliknya yang di atas atau yang di bawah, salah satu mati tetap bisa jalan. Ini hidup semua kan. Coba kalau kita hilangkan lah resistornya, putuskan lah bahasanya kan, resistornya yang dihapus bang. Ya lah tambah sendiri ya. Nah, kan putus tuh kan otomatis. Nah, yang atas masih jalan kan. Coba kalau kita tes yang atas yang dipotong, atas dipotong, yang bawah yang jalan. Jadi kalau salah satu mati tidak mempengaruhi yang lainnya, mau ditambah berapapun. Jadi makanya kadang-kadang orang kalau di rumah, pasti rumah yang rangkaian listrik yang dianjurkan tuh yang kayak gitu, yang kayak gini, yang paralel. Karena kalau terjadi kerusakan di satu tidak mempengaruhi yang lainnya. Oke, untuk video tambahannya kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Oke, kita buat paralel aja lah ya. Ini untuk tugas tambahan di akhir video. Dan kita akan ambil baterai. Nah, yang 1,5 aja, tapi tidak gandakan. 3 aja lah cukup. Oke, terus resistor. Nah, kita ambil resistor 1, 2, mungkin 3 nanti. Oke, lampu LED. Nah, ini 2. Mungkin kita mau buat yang dengan cara yang berbeda. Coba kita buat contohnya. Kita geser. Oke, lagi geser. Kita akan membuat rute yang sedikit berbeda. Istilahnya ini kayak ke rumah lah, kita tes. Kita buat versi kotornya dulu. Misalnya kan kita punya 3 rumah. Kita punya satu rumah tapi dengan 3 lampu yang berbeda. Dimana dalam satu ruangan, dalam suatu tempat tuh, kalau terjadi satu kerusakan tidak akan mengganggu dari aliran listrik untuk lampu yang lain. Oke, baik, setelah sedikit perbaikan di mana saya memiliki kesalahan di bagian resistornya ini, kita harus men-settle. Tadi kan dia kan 1, ini dia masih ke mega ohm. Nah, kan meletup nih kan. Kita harus ubah dia ke satuan yang lebih kecil lagi, 330. Ininya
OHM. Kita stop simulasi dulu. Udah kan? OHM semua harus OHM 330 ke yang bagian sedang lah bahasanya kan. Kalau meter kan sedang, meter, gram kan sedang kan, terus kan ada kilogram. Nah, habis itu jangan lupa resistor juga. Tadi saya salah di sini, saya melakukannya seperti ini, makanya salah. Saya langsung menghubungkan ke sini dan ini tuh ke sini, jadi kayak double gitu, makanya bingung aliran listriknya kan. Dia kan rangkaian yang negatif ke sebelah kiri, sedangkan yang positif sebelah kanan. Jalur, oke, kita kasih pembeda lah. Saya maunya warna nih yang positif di sini nih, turquoise. Ini juga turquoise warnanya, pembeda aja. Sedangkan yang di bagian positifnya tuh kita kasih warna merah lah, yang nampak jelasnya tuh merah. Di sini letak pembedanya. Kiri itu harus negatif, yang kanan harus positif. Dan juga config di bagian resistornya juga diatur di setting ke 330 OHM. Baru kita start simulation. Nah, hidup ketiga-tiganya. Jadi walaupun tapi kayaknya ini gabungan ya. Ini seri yang di bawah sini, yang di atasnya paralel. Kalau yang ininya kita putus, yang bawah mati 2, kan? Nah, tapi kalau yang atasnya yang kita hilangin resistornya sebagai contoh, dia tetap jalan 3. Nah, oke, sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan 1 sampai ke 7 praktikum elektronika digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.